warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Aisyati Hidayatina, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 2 Secang. Kali ini saya akan mengikuti Jambore GTK tahun 2024 pada kategori GTK Inovatif. Topik yang saya ambil adalah tingkatkan mindfulness dalam pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 2 Secang, atau kita singkat dengan nama Tim Pensi. SMP Negeri 2 Secang adalah sekolah yang terletak di Desa Pirian, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. SMP ini memiliki luas sebesar 1.950 meter persegi atau sekitar 2 hektar. Ada 22 rombel dalam sekolah ini dengan 42 guru dan juga 5 staf administrasi. Pada tahun pelajaran ini, SMP Negeri 2 Secang mengimplementasikan kurikulum Merdeka. SMP Negeri 2 Secang juga masuk pada program Sekolah Penggerak Angkatan Kedua. Sebagai sekolah penggerak, guru-guru di SMP Negeri 2 Secang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid dengan berbagai macam latar belakang, mulai dari perbedaan kesiapan belajar, perbedaan gaya belajar, perbedaan latar belakang lingkungan maupun sosial emosionalnya. Dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dan menciptakan sekolah yang nyaman bagi murid, SMP Negeri 2 Secang mendukung para guru untuk meningkatkan kompetensinya. Kepala sekolah mendukung penuh pengembangan kompetensi guru dan begitu pula guru terlibat aktif dalam berbagai pengembangan kompetensi. Dari berbagai upaya pengembangan kompetensi tersebut, telah diterapkan berbagai program yang mendukung terlaksananya implementasi kurikulum Merdeka, antara lain penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional dianggap penting karena dengan menerapkan pembelajaran tersebut diharapkan dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan menggunakan berbagai strategi. Strategi tersebut antara lain dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Sejalan dengan tujuan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional juga dipandang penting. Pembelajaran sosial emosional menitikberatkan pada pencapaian nilai-nilai budi pekerti yang dapat melatih murid untuk memiliki kesadaran diri sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pada praktik baik kali ini, saya akan membagikan desain pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional dengan fokus utama menumbuhkan kesadaran diri atau self-awareness. Kesadaran diri diperlukan untuk mengatur perilaku murid. Kesadaran diri memiliki keterkaitan dengan mindfulness atau kesadaran penuh. Salah satu cara untuk melatih mindfulness adalah dengan berlatih meditasi. Dalam pembelajaran, salah satu teknik yang dapat digunakan yaitu teknik stop. Teknik stop merupakan teknik yang sederhana untuk berlatih mindfulness. Dalam pembelajaran yang selama ini saya laksanakan, permasalahan yang sering timbul adalah kurang fokusnya murid dalam mengikuti pembelajaran. Murid tampak belum siap ketika jam pelajaran akan dimulai, sehingga terkadang guru harus memperingatkan agar siswa yang masih berada di luar untuk segera masuk ke kelas. Kemudian ketika sudah di dalam kelas, sering juga saya dapati murid yang belum fokus pada pelajaran. Beberapa dari mereka tampak asyik berbincang-bincang dengan temannya saat guru sedang menjelaskan. Ada juga yang terlihat mengantuk, bahkan sampai tertidur di dalam kelas. Melihat keadaan ini, saya sebagai guru melakukan refleksi mengenai tindakan yang harus saya lakukan untuk menangani permasalahan ini. Dari beberapa sumber yang saya baca dan saya pelajari, akhirnya saya menemukan sebuah cara untuk menangani fokus murid yang rendah, yaitu dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional menggunakan teknik stop. Pada tahap awal melaksanakan tindakan perubahan, saya memulainya dengan menyusun rencana pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Dalam proses penyusunannya, saya juga berdiskusi dengan rekan sejawat
sesama mata pelajaran bahasa Indonesia. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan di dalam kelas. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran, saya meminta murid untuk mengekspresikan perasaannya dengan menggambar emotikon atau emoji yang sesuai. Tujuannya agar mereka dapat mengenali emosi yang mereka rasakan dan mengekspresikannya. Cara ini aktivitas selanjutnya yaitu membentuk kelompok untuk kegiatan diskusi. Pembentukan kelompok berdasarkan pada hasil asesmen diagnostik non-kognitif yang saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Ketika mereka mulai terlihat jenuh atau kehilangan fokus, saat itulah saya menerapkan teknik stop. Saya menggunakan alunan musik instrumental untuk mengiringi aktivitas ini. Untuk memulai teknik stop, instruksi pertama yang saya sampaikan adalah semua murid saya minta untuk menghadap ke depan. Kemudian, murid diminta untuk menghentikan semua aktivitasnya. Lalu saya mengarahkan murid-murid saya untuk masuk ke tahap kedua, yaitu observe. Murid mengamati napas yang masuk ke dalam tubuh mereka melalui hidung dan melewati tenggorokan sampai ke paru-paru. Murid juga diajak untuk menikmati tubuh yang rileks. Setelah itu, masuk ke tahap akhir, yaitu proceed atau melanjutkan. Murid dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas belajar mereka. Perubahan yang tampak setelah mereka diajak menerapkan teknik stop adalah mereka tampak lebih serius dalam mengikuti pembelajaran daripada sebelumnya. Murid-murid yang tadinya mengantuk dan mengobrol sendiri dengan kawannya menjadi fokus selama proses pembelajaran. Saya Puji Nur Humairah. Saya akan memberikan testimoni dari instrumen yang diberikan tadi. Setelah saya mendengar instrumen tersebut, saya merasa lebih tenang, lebih damai. Tetapi saya akan tetap fokus belajar. Diferensiasinya muncul. Terus juga perkenalkan, nama saya Sutarito. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 2 Secang. Pembelajaran yang dilakukan Bu Ais menurut saya alhamdulillah sudah menunjukkan diferensiasi. Tadi saya lihat bahkan ada praktek stop mindfulness untuk mengembalikan konsentrasi anak ketika mereka agak kurang konsentrasi. Bu Ais juga membuat sebuah pembelajaran yang aktif untuk anak-anaknya. Pembelajarannya berjalan dengan kondusif. Saya lihat tujuan pembelajarannya tercapai dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Sayuto. Saya yang diberi tanggung jawab dituakan di SMP ini, SMP Negeri 2 Secang, yang terletak di Kabupaten Magelang. Saya sudah melihat pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Ais, yang di sana ada teknik stop. Yang menurut saya teknik stop itu berhasil untuk lebih memusatkan perhatian anak terhadap pelajaran. Di jam-jam yang sudah agak siang, memang menjadi masalah ketika anak-anak kurang fokus pada pembelajaran karena mungkin sudah capek, ya, kemudian lapar dan sebagainya. Sehingga teknik stop ini mungkin bisa diaplikasikan untuk mengembalikan fokus anak-anak kepada pembelajaran. Dan sudah dilakukan dan saya lihat berhasil. Sehingga saya merekomendasikan kepada semua Bapak Ibu guru bisa menggunakan teknik ini agar pembelajaran bisa lebih baik lagi. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang diperoleh dari berbagi praktik baik kali ini adalah pentingnya meningkatkan mindfulness dalam pembelajaran berdiferensiasi. Jika mindfulness meningkat, maka kesadaran diri dalam peserta didik juga meningkat. Peserta didik dapat lebih fokus dalam pembelajaran dan mereka akan mengetahui tujuan mereka berada di kelas, yaitu untuk belajar. Saya merasa teknik stop yang saya terapkan dapat digunakan dalam berbagai mata pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada, selamat mencoba.